Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Hairani. Saya mahasiswa program studi agama-agama NIM 0402221016 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam UIN Sumatera Utara Medan. Nah, di video kali ini aku mau mengajak kalian buat ngebahas satu fenomena yang mungkin sering kita dengar tapi jarang kita sadari cara mainnya. Pernah gak sih kita mikir kenapa aliran-aliran baru yang sering kita sebut aliran sempalan itu justru laku keras di perumahan kota, bukan di daerah terpencil? Nah, untuk menjawab rasa penasaran tersebut, aku melakukan riset lapangan langsung buat tugas UAS mata kuliah aliran sempalan di Indonesia yang diampu langsung oleh Bapak Dr. Indra Harahap MA. Jadi judul riset aku yaitu Pola Komunikasi Aliran Sempalan dalam Mempengaruhi Keyakinan Umat di Perumnas Simalingkar. Kita mulai. Pertama-tama aku mau cerita dulu soal lokasinya. Kenapa sih aku pilih Perumnas Simalingkar, Kelurahan Mangga? Nah, teman-teman tahu kan Simalingkar itu gimana? Itu adalah potret nyata masyarakat urban pinggiran atau periurban. Di sini tuh unik banget, masyarakatnya heterogen alias campur baur. Ada Batak Toba, Karo, Jawa, Nias, dan agamanya juga beragam, Islam, Kristen, dan hidup berdampingan. Tapi ada satu ciri khas masyarakat perumahan yang nggak pernah bisa dibohongi, yaitu sibuk dan individualis. Warga di sana rata-rata pekerja, pagi buta udah berangkat kerja ke pusat kota, malam baru balik ke dalam keadaan yang capek. Jadi pagar rumah yang tinggi-tinggi kadang sama tetangga sebelah aja nggak sempat tegur sapa. Nah, kondisi lingkungan yang sepi ini di tengah keramaian adalah yang menjadi lahan basah untuk masuknya aliran-aliran baru ini. Buat dapat data-data ini, aku itu nggak cuma dulu diam saja mencari data dari laptop, tapi aku turun langsung ke lapangan. Nah, aku sempat ngobrol dan wawancara nih sama tokoh masyarakat di sana. Terus juga sama Bapak Kepling dan beberapa warga yang pernah didatangi sama kelompok ini. Dari hasil wawancara tersebut, aku nemuin satu pola yang mengejutkan. Ternyata cara mereka masuk itu rapi banget, terstruktur dan susah dideteksi kalau kita nggak peka. Oke, kita masuk ke temuan pertama. Gimana sih cara mereka masuk? Nah, kalau ormas Islam atau gereja mainstream kan biasanya dakwanya terang-terangan ya. Nah, pakai toat masjid, pakai tablik akbar atau kebaktian umum. Nah, aliran sempalan ini berbeda. Mereka memakai strategi gerilya atau komunikasi antar pribadi. Pola mainnya itu door to door, ketuk-ketuk pintu satu persatu. Dan pintarnya mereka, teman-teman, di awal pertemuan itu mereka nggak bahas agama sama sekali. Nol besar. Mereka pakai teknik psikologi yang namanya building rapport atau membangun kedekatan emosional. Coba bayangin deh posisinya, ada ibu rumah tangga nih, lagi pusing-pusing mikirin biaya anak sekolahnya, suaminya belum pulang kerja, dia sendirian di rumah. Tiba-tiba datang tamu yang sopan banget, membawa makanan, nanyain kabar, dengerin curhat-curhat si ibu tadi dengan sabar. Di tengah masyarakat kota yang cuek, perhatian kayak gitu tuh mahal harganya. Disitulah hati warga itu luluh, mereka merasa, wah orang ini baik banget ya gitu. Jadi mereka masuk lewat hati, bukan lewat dalil. Nah, setelah masyarakat merasa nyaman, mereka punya hutang budi. Barulah pelan-pelan doktrin ajarannya disusupkan. Itu pun dilakukan di ruang tamu yang tertutup, bukan dari jauh dari pantauan ustadz-ustadz atau pendeta setempat. Nah, terus setelah pintu hatinya terbuka, apa sih yang mereka tawarkan? Apa sih isi ajarannya? Dari analisis aku tuh ada dua barang dagangan yang mereka jual paling laku. Yang pertama itu yaitu eksklusivisme teologis. Ini adalah perasaan yang paling benar sendiri. Mereka menanamkan doktrin kita versus mereka. Narasinya bisa dibilang begini, Bu, masjid di luar sana tuh udah kotor, imamnya belum dibaiat, atau gereja di sana tuh udah nggak murni lagi ajarannya. Mereka bilang cuman di kelompok kita lah yang pasti bisa masuk surga. Di luar kita tuh neraka. Buat orang yang lagi galau, lagi cemas atau lagi takut dosa, pasti jaminan surga yang eksklusif kayak gini tuh menggoda banget. Yang kedua, nggak kalah jauh menarik.
mereka itu ada namanya simplifikasi ritual atau ibadah instan. Ini tuh sangat menarik untuk orang-orang awam. Kita tahu kan orang Simalingkar itu sibuk kerja, capek. Nah, alirannya itu pintar. Mereka mengasih diskon untuk ibadah. Misalnya nih dibilang, gak perlu kok sholat 5 waktu yang berat-berat, cukup baca zikir aja. Atau cukup bayar uang penebusan dosa sekian rupiah, kalian udah bersih kembali. Nah, konsep agama yang mudah ini laku keras buat masyarakat modern. Siapa sih yang gak mau masuk surga lewat jalur VIP? Tanpa capek ibadah, itulah yang mereka jual kepada warga-warga yang didatangi mereka. Tapi teman-teman, pertanyaan terbesarnya adalah kenapa warga Simalingkar bisa percaya? Padahal kan ajarannya terdengar cukup aneh dan gak masuk akal. Jawabannya bukan karena mereka bodoh atau kurang ilmu agama, bukan, tetapi karena mereka kesepian. Dalam ilmu sosiologi, Emil Durkheim menyebut kondisi ini sebagai anomi atau alienasi. Di perumahan, pagar rumah tinggi-tinggi membuat interaksi warga menjadi kering. Ada kekosongan sosial atau social void di hati warga. Nah, aliran sempalan ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut. Mereka memosisikan diri mereka sebagai pseudo-family atau keluarga pengganti. Mereka memberi perhatian, kasih sayang, kasih bantuan finansial yang mungkin nggak didapatkan dari tetangga atau bahkan dari keluarga sendiri. Jadi banyak warga yang gabung itu motif aslinya adalah untuk mencari teman, mencari saudara, mencari rasa aman, bukan cuma untuk mencari Tuhan. Lalu, apa dampaknya buat lingkungan Simalingkar? Ngeri teman-teman, dampak yang paling nyata adalah disintegrasi sosial atau perpecahan. Aku nemuin data di lapangan, ada keluarga yang pecah, ada anak-anak yang tiba-tiba melawan orang tua, nggak mau makan masakan ibunya karena dianggap haram atau belum disucikan, ada istri yang diam-diam ikut pengajian tanpa izin suami sampai rumah tangganya retak. Di level lingkungan, warga jadi saling curiga, harmoni dan kerukunan tetangga yang tadinya adem ayem jadi panas gara-gara kelompok eksklusif ini. Oke, jadi kesimpulannya apa dari riset aku ini? Intinya, pola komunikasi aliran sempalan di Simalingkar itu cukup canggih sekali. Mereka menggabungkan pendekatan personal yang hangat lewat building rapport dengan janji surga yang eksklusif dan instan. Mereka berhasil bukan semata-mata karena ajaran yang hebat, tapi karena mereka peka kepada kebutuhan psikologis masyarakat yang kesepian dan teralienasi. Jadi solusinya, kita nggak bisa cuma teriak sesat sambil marah-marah. Kita harus rangkul lagi mereka yang kesepian. Kita harus hidupkan lagi fungsi sosial masjid, gereja, dan poskamling. Biar tetangga kita itu nggak merasa sendirian dan nggak ada celah buat aliran sempalan ini bisa masuk ke mereka. Mungkin segitu dulu presentasi hasil riset lapangan saya. Saya berterima kasih banyak kepada kawan-kawan yang sudah menonton dan khususnya saya berterima kasih kepada Bapak dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Indra Harahap. Semoga diberikan kesehatan selalu dan dilimpahkan oleh rezeki yang banyak atas bimbingannya yang luar biasa. Semoga video ini bermanfaat ya. Saya Fira Hirani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.